Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang desain basis data oleh saya Dita Saraswati dengan dosen pembimbing Bapak Renjana Semara. Pendahuluan. Aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS, atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, Erwin, BBWin, dan Paradigm Solid Platinum Technology, and lain sebagainya. Biasanya desain basis data kecil sekitar 20 pemakai tidak perlu sangat kompleks. Tetapi untuk ukuran medium atau basis data besar yang melayani beberapa grup aplikasi yang luas, puluhan sampai ratusan pemakaian pendekatan sistematis menjadi sangat perlu untuk melakukan desain basis data. Basis data yang besar dengan data beberapa puluh sampai gigabyte dan skema yang lebih dari 30 sampai 40 tipe entity yang berbeda dapat memenuhi array yang besar dari basis data pemerintahan, industri, dan institusi finansial dan komersial. Sektor industri termasuk di dalamnya bank, hotel, airline, asuransi, utilitas, dan komunikasi menggunakan basis data untuk operasi setiap hari 24 jam, 7 per minggu, atau operasi 24 kali 7. Sistem aplikasi untuk basis data tersebut disebut sistem pemrosesan transaksi untuk volume transaksi besar. Aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data menjadi bagian dari sistem informasi dari beberapa organisasi. Tahun 1960-an, sistem informasi didominasi dengan sistem file. Tetapi sejak tahun 1970-an, organisasi mulai berpindah ke sistem basis data. Untuk mengakomodasi sistem, beberapa organisasi membuat posisi administrator basis data atau DBA untuk mengontrol aktivitas basis data. Data independence memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru yaitu integritas data dalam multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal, pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat seperti SQL, kemungkinan didukung untuk browsing dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Siklus sistem informasi. Pada organisasi yang besar, sistem basis data adalah bagian dari sistem informasi. Di dalamnya termasuk semua resource yang dilibatkan dalam koleksi, manajemen, penggunaan, dan diseminasi information resource dari organisasi. Pada sistem komputerisasi, resource adalah data itu sendiri, perangkat lunak DBMS, perangkat keras komputer sistem, media penyimpanan, personal yang menggunakan dan mengatur data, DBA, pemakai akhir, dan pemakai dan seterusnya. Perangkat lunak aplikasi yang mengakses dan mengubah data dan programmer aplikasi yang mengembangkan aplikasi. Basis data. 6 tahap utama yang pada proses desain basis data yaitu koreksi dan analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pengujian DBMS, pemetaan model data, disebut juga desain basis data logika, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Tujuan basis data adalah memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu, menyediakan struktur informasi alami yang mudah dipahami, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif secara response time, processing time, dan storage speed. DBMS mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan sistem file.
seperti mudah penggunaan, konsolidasi informasi perusahaan yang lebih luas, ketersediaan data yang lebih luas, dan akses yang lebih cepat ke informasi. Dengan akses berbasis web, bagian data yang dibuat akses global seperti pemakai luar, serta mengurangi biaya pengembangan aplikasi, mengurangi redundansi data, dan keamanan dan kontrol yang lebih baik. Beberapa DBMS sekarang mempunyai versi yang berjalan pada beberapa konfigurasi perangkat keras atau perangkat lunak platform. Kebutuhan aplikasi tak untuk backup, recovery, performansi, integritas, dan security harus juga dipertimbangkan, serta dirancang beberapa solusi total untuk pemrosesan informasi dan manajemen sumber daya informasi yang diperlukan dalam organisasi. Secara ringkas, terdapat aturan sistem informasi dalam organisasi. Sistem basis data dilihat sebagai bagian sistem informasi dalam aplikasi berskala besar. Data sebagai manajemen resource informasi yang organisasi dan kelangsungan hidupnya perlu tetap berjalan. Terdapat 6 tahap dalam proses perancangan. 3 tahap yang umum dalam perancangan basis data adalah perancangan konseptual, rancangan logika atau pemetaan model data, dan rancangan fisik. Sedangkan tahap inisial adalah koleksi dan analisa kebutuhan yang biasanya termasuk dalam tahap pradesain. Ada beberapa kriteria organisasi dalam pemilihan DBMS. Jika permasalahan performasi terdeteksi dan aplikasi baru diaplikasikan, rancangan harus dimodifikasi. Pada basis data rasional, faktor yang berakibat dan keputusan rencana basis data fisik dan menyediakan keuntungan pemilihan alternatif rancangan desain. Kita masuk pada rangkaian soal. 6 tahap utama desain basis data adalah A. Koleksi analisa kebutuhan, desain basis data konseptual, pemilihan DBMS, pemetaan model data, desain basis data logika, desain basis data fisik, implementasi dan tuning sistem basis data. Apa aja tahap pemilihan DBMS? Karena pada tahap pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor ekonomi dan kebijakan organisasi, faktor teknis berhubungan dengan ketetapan DBMS yang dipilih, yang termasuk faktor teknis adalah tipe DBMS, relasional, objek relasional, dan objek lainnya. Struktur penyimpangan dan akses path yang didukung DBMS, ketersediaan antarmuka pemakai dan pemigram, tipe bahasa query tingkat tinggi, ketersediaan alat bantu pengembangan, kemampuan berhubungan dengan operator client server, dan lain sebagainya. Mengapa perencanaan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Karena perencanaan basis data saat ini melibatkan 2 aktivitas. Aktivitas yang pertama yaitu desain skema konseptual menentukan kebutuhan data yang dihasilkan pada tahap 1 dan menghasilkan skema basis data konseptual. Aktivitas kedua, desain transaksi dan aplikasi menentukan analisa aplikasi basis data pada tahap pertama dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Skema konseptual diproduksi dari tahap ini dari model data tingkat tinggi DBMS independen dengan beberapa alasan. Tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, in relationship, dan constraint. Hal ini mengandung dari DBMS yang digunakan. Skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat dirubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin, serta menentukan kebutuhan yang diidentifikasikan sebagai lain dari sistem informasi yang berhubungan dengan sistem basis data, termasuk di dalamnya pemakaian dan aplikasi baru dari yang sudah ada. Kemudian kebutuhan tersebut dikoleksikan dan dianalisa untuk membangun sebuah aplikasi basis data.
Bagian karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses. Perencanaan skema konseptual menguji kebutuhan-kebutuhan data dari suatu database yang merupakan hasil dari tahap 1 dan menghasilkan sebuah konseptual database skema pada DBMS Independent Model Data tingkat tinggi seperti EER, Efficient Entity Realization Model. Skema ini dapat dihasilkan dengan menghubungkan macam-macam kebutuhan user dengan secara langsung, membuat skema database, atau dengan merancang skema-skema yang terpisah dari kebutuhan tiap-tiap user dan kemudian menggabungkan skema-skema tersebut. Model data yang digunakan dalam perencanaan skema konseptual dan adalah DBMS Independent, dan langkah selanjutnya adalah memilih sebuah DBMS untuk melaksanakan rancangan tersebut. Perencanaan transaksi menguji aplikasi database di mana kebutuhan-kebutuhan telah dianalisa pada tahap pertama dan menghasilkan perincian transaksi-transaksi ini. Kegunaan tahap ini yang diproses secara paralel bersama tahap perencanaan skema konseptual adalah untuk merancang karakteristik dari transaksi-transaksi database yang telah diketahui pada suatu DBMS independen. Transaksi-transaksi ini akan digunakan untuk memproses dan memanipulasi database suatu saat di mana database tersebut dilaksanakan. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam perancangan skema konseptual? Ada dua pendekatan perencanaan skema konseptual, yaitu terpusat, kebutuhan-kebutuhan dari aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berada digabungkan menjadi satu set kebutuhan pemakai kemudian dirancang menjadi satu skema konseptual. Yang kedua itu integrasi view-view yang ada. Untuk masing-masing aplikasi atau kelompok-kelompok pemakai yang berbeda dirancangkan sebuah skema eksternal atau view, kemudian view-view tersebut disatukan ke dalam sebuah skema konseptual. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Ada 4 strategi, yaitu top-down, bottom-up, insert-out, dan mixed. Sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Struktur data, jika data yang disimpan dalam database mengikuti struktur hierarki, maka suatu jenis hierarki dari sistem manajemen database harus dipikirkan. Personal yang terbiasa dengan sistem yang terdahulu. Jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan suatu sistem manajemen database, maka hal ini dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Ketersediaan dari service vendor. Keberadaan fasilitas pelayanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan masalah sistem. Apa yang dimaksud pemetaan pada data model sistem independen dan apa perbedaan dengan sistem independen? Pemetaan dapat diproses dalam 2 tingkat. Yang pertama, pemetaan sistem independen. Pemetaan ke dalam model data DBMS yang tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal khusus yang berlaku dalam implementasi DBMS dari model data tersebut. Penyesuaian skema ke DBMS yang spesifik. Mengatur skema yang dihasilkan pada langkah 1 untuk disesuaikan pada implementasi yang khusus di mana yang akan datang dari suatu model data yang digunakan pada DBMS yang dipilih. Selesai. Itu tadi penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.